Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusyina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi dikumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-45 seperti itu. Ini dan insya Allah ini melanjutkan pelajaran yang lalu mengenai isim seperti itu. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan ataupun sudah menyelesaikan beberapa beberapa perihal tentang isim, utamanya isim-isim yang ma'rifat. Isim-isim ma'rifat itu ada 6. Kemarin kita bilang pertama ada domair, kedua itu ada alam, ketiga itu ada isim isyarah, keempat itu ada ismul mausul, al-ismul mausul, yang kelima itu ada idofah bi al, yang keenam itu ada yang kelima itu ada al dengan iktiron bil al, terus yang keenam itu ada idofah. Domair itu kemarin kita bagi menjadi 3, ada yang domair rofun, ada domair nasbun, ada domair jar. Terus yang alam itu nama orang, nama kota, nama tempat, seperti itu. Terus yang ketiga kemarin itu isim isyarah kata tunjuk. Udah kemarin kita bahas hadza wa hadzani dan teman-temannya yang lain. Terus ismul mausul alladzina, seperti itu. Allatani, allati, terus ada ismul iktiron bil al, ada al dan lain sebagainya. Ada ada 3 jenis kita bilang, ada alif lam, ada al, ada lam. Terus yang terakhir kemarin kita ada idofah. Idofah itu ada rukunnya. Pertama ada mudhof, yang kedua ada mudhof ilaih, yang ketiga ada robtun atau robitah baina mudhof wa mudhofun ilaih. Seperti itu. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas seputar sisanya, sisa dari yang kemarin kita bilang. Seperti itu. Insya Allah kita akan mulakan dari membahas perihal isim berdasarkan adatnya. Isim berdasarkan adatnya. Seperti itu. Oke. Siapa yang kemarin, kalau ada yang sudah nyatet, kemarin kita bilang bahwasanya isim itu dibagi menjadi 4 ya. Berdasarkan adatnya, itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tuh. Terus berdasarkan jinsunnya, jinsihinya atau nau'nya ada 3, ada 2, ada mudzakkar, ada muannas. Yang ketiga itu berdasarkan abniyahnya, ada sahihun dan mu'talun. Yang keempat ada berdasarkan ta'innya, berdasarkan dia terdefinitif atau tidaknya. Itu ada ma'rifat dan nakirah, seperti itu. Oke. Insya Allah kita akan membahas hari ini seputar ini dulu ya, yang ada mudzakkar muannasnya dulu, seperti itu. Karena kalau yang membahas adatnya agak panjang, tapi insya Allah kita bisa hari ini tuntaskan itu semua. Dan insya Allah seperti kemarin yang kita sepakati, insya Allah kita hari ini akan qiraah rasyidah ya, seperti itu. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan coba baca dan sama artikan. Oke. Ya, kita mulai. Ala barakatillah wa taufiqihi. Pertama, isim. Isim. Ya. Oke, sebelumnya siapa yang ingat definisi isim? Nah, ada yang masih ingat ya definisi isim? Definisi ismu, al-ismu. Siapa yang masih ingat?
Random deh, siapa aja deh, Mbak Wahidah, Mbak Devi, Mbak Keke, Mas Farhan, random, siapa aja? Siapa yang masih ingat definisi isim? Hah, ayo, siapa yang masih ingat? Madalla ma'nan Mm-mm. madalla ala ma'nan fi nafsi wa khairu muqtarinin bi zaman. Oke, harus ada kalimatnya dong. Kalimatun Hmm, dalat ala maknan fi nafsihi wa ini di zaman. Seperti itu. ya. Ya, jangan lupa disertakan kalimatnya para penulis. Oke, teman ini. Oh iya, apa namanya, terkait kemarin pertanyaan kemarin yang ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ya, al-qa'imatu ummuhu atau ummahu. Ah, al-qa'imatu ummuhu itu jawabannya bisa di seperti itu, Mbak. Jadi di naat sababi di situ nggak bergantung kepada si zaidnya seperti itu. Jadi bisa bisa mudzakar, bisa muannas, dan jawaban al-qaimatu ummuhnya itu bisa dipakai di dalam apa namanya pembahasan naat sababi itu. Itu itu aja. Oke. Nah, tadi kalimatun saya tulis lagi ya biar sama-sama ingat kalimatun dalat ala maknan fi nafsihi seperti itu gayru muqtarinin bi zaman. Oke, ini definisinya. Tulis di sini takrif. Nah, takrif. Oke. Oke. Isim itu kemarin kita bagi menjadi ada beberapa bagian, tapi yang menjadi fokus di sini isim kita bagi menjadi dua, ada yang mudzakarun, ada yang muannas. Nah, ingat nggak kaidah kemarin? Al aslu fi al asma itu mudzakar. Al kaidah kemarin kita bilang al aslu fil asma itu mudzakar. Oke. Artinya apa Ustaz, al aslu fil asma itu mudzakar? Artinya ketika kita nggak tahu misalnya, ini misalnya mouse ya, mouse ini mouse. Terus kita nggak tahu ini dia itu mudzakar atau muannas ya. Seperti itu. Mudzakar atau muannas ya. Maka yang kita bilang ke orang tersebut ketika kita nggak tahu mus ini itu mudzakar atau muannas, maka kita katakan saja hadza mus misalnya. Kita nggak tahu juga ini apa, namanya apa seperti itu. Kita tanya sama orang tersebut, mahadza seperti itu. Nah, maka kita bisa menggunakan kata hadza itu karena ketidaktahuan kita perihal ini muzakkar atau muannas. Kenapa begitu tadi? Karena al aslu fil asma itu muzakkar. Misalnya lagi, ini kita punya HP misalnya. Kita nggak tahu ini HP ini bahasa Arabnya apa seperti itu misalnya. Kita bilang mahadza seperti itu. Makanya kita menggunakan hadza. Oh, hadza hatifun misalnya. Nah, makanya kita katakan ini merupakan hatif. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita itu nggak tahu apa itu, apa namanya, namanya apa, muzakkar atau muannas, maka kita bisa langsung katakan apa namanya, mahadza. Kita bisa menggunakan kata hadza dan kita menghukumi isim tersebut dengan muzakkar seperti itu. Jadi al aslu fil asma itu muzakkarun. Maknanya seperti itu. Al aslu fi al asma itu muzakkarun. Oke. Lalu berikutnya, muzakkar muannas ini, muzakkar muannas ini gimana ya? Kita buat tasjir aja deh ya. Kita buat tasjir, kita buat apa namanya? Ini muzakkar ada muannas. Oke. Muzakkar itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu hakiki, ada yang dia itu majazi. Oke. Muannas juga sama. Ada yang hakiki, hakiki, ada yang dia itu majazi. Oke, hakiki ada yang majazi,
Terus juga apa namanya mu'annas juga pun sama, ada yang hakiki, ada yang dia itu majazi. Oke, berikutnya Ustadz, definisi muzakkar itu apa? Seperti itu. Oke, definisi muzakkar itu kita bilang ma ataupun kalimatun ya. Ma di sini kalimat di sini ya. Ma dalla ala zakarin. Ma dalla ala zakarin. Sesuatu dalla yang menunjukkan ala zakarin, atas laki-lakian, seperti itu. Ma dalla ala zakarin. Sesuatu yang menunjukkan atas makna zakar. Sedangkan mu'anas, mu'anas itu adalah ma dalla ala unsa, yang menunjukkan makna perempuan. Ma dalla ala unsa. Jadi di sini muzakkar ataupun mu'annas, baik itu dari hayawan maupun dari insan, dari hewan ataupun manusia, ketika dia punya tanda-tanda muzakkar, tanda zakar ataupun tanda unsa, maka kita hukumi dia sebagai muzakkar kalau dia punya tanda tersebut, dan kita hukumi sebagai mu'annas kalau dia itu punya tanda unsa, seperti itu. Oke, nah sampai di sini coba kecepatan nggak saya jelasinnya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Jelas sampai sini? Ada yang perlu diulang? Nggak ada? Oke, baik, nggak ada. Oke, isim ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar itu ada artinya adalah madalla ala zakarin. Apa-apa yang menunjukkan kepada kelaki-lakian. Seperti itu. Yang muannas madalla ala unsa. Apa-apa yang menunjukkan kepada unsa, keperempuanan, seperti itu. Baik dari hewan ataupun dari insan, ketika dia itu menunjukkan atau punya alamat laki-lakian ataupun alamat keperempuanan, maka yang pertama kita hukumi muzakkar, yang kedua ada kita hukumi sebagai muannas. Seperti itu. Oke. Berikutnya ada yang dia itu hakiki, ada yang majazi. Seperti itu. Hakiki, ada yang majazi. Dulu ketika saya mungkin Mbak Mulan, Mbak Yuni, terus Mbak Devi dan Mbak Wahida mungkin pernah tahu, dan Mbak Widya sudah tahu yang definisi hakiki, tapi saya ngasih 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 faidah baru lagi nih. Kemarin saya baru murojaah beberapa minggu yang lalu, ketika apa namanya mencatat ini, apa saya temukan ada definisi baru lagi seperti itu yang menurut saya juga lebih bisa dipakai untuk mentakrifkan tentang hakiki. Kalau waktu itu kita bilang bahwasannya definisi muzakkar hakiki itu adalah yang dia punya mohon maaf ya, apa namanya, alat kelamin laki-laki, seperti itu hakiki pasti, baik dari hewan ataupun apa namanya insan. Nah, sekarang ada takrif yang menurut saya bisa dipakai, kita pakai, dibilangin begini, katanya madalla ala zatin hurrin. Jadi dia sesuatu yang menunjukkan kepada zat yang hur, yang 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 mustakil, yang berdiri sendiri, seperti itu. Oke, tertulis di sini ma dalla ala zati hurrin. Hurrin. Ma dalla ala zati hurrin. Hurrin yang terbebas. Hurrin. Ma dalla ala zati hurrin. Apa-apa atau hakiki itu adalah apa-apa yang menunjukkan kepada suatu zat yang hur, yang terbebas, yang bersih, yang bebas, yang berdiri sendiri, seperti itu.
Terus dibilangin kalau yang majazi itu adalah di mana ya? Apa ya? Ini kan kita, ini kita geser dulu. Oke, sini tutup di sini ya. Ma, ma, dalla, majazi, ma, dalla, ma, laisa kadzalik. Sedangkan yang majazi adalah ma, laisa kadzalik. Ma, laisa kadzalik. Yang dia itu bukan sesuatu yang hur. Ma, laisa kadzalik. Nah, majazi adalah ma, laisa kadzalik. Dia berarti bukan menunjukkan sesuatu yang dia itu hur, sesuatu yang bisa berdiri sendiri, enggak. Tapi dia adalah hal yang lain. Seperti itu. Ma, laisa kadzalik. Ma dalla ala dzati hurrin, majazi ma laisa kadzalik. Oke, sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Tapi maksud intinya sama, Sat. Masuk intinya maksudnya gimana? Maksudnya intinya sama tuh. Kan kalau kemarin kan penjelasan dari hakiki itu yang tadi saya sampaikan kan yang menunjukkan bahwa itu. Nah, kalau ini kan yang berdiri sendiri bebas. Tapi maksud intinya itu sama kan? Intinya sama mungkin bisa sih, tapi ini lebih menyeluruh gitu loh. Kalau tadi kemarin kita bilang itu kan kayak hanya terbatas kepada hewan dan manusia tuh ya, yang dia punya apa namanya tanda-tanda kemuzakaran seperti itu, tanda-tanda muzakar. Sedangkan ini tuh kayak lebih menyeluruh ke benda juga, yang benda juga masuk gitu loh, meskipun dia nggak punya alamat dari muzakar itu sendiri. Hanya kita bilang madalla ala dzati hurrin, seperti itu. Gitu. Hah. Mungkin ini lebih menyeluruh. Kalau kemarin tuh hanya terbatas kepada hewan dan manusia saja. Gitu. Nah, oke. Yang lainnya, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke. Sedangkan muzakkar itu hanya terbatas kepada hakiki dan majazi saja dia. Seperti itu. Majazi dan hakiki saja. Nah, kalau hakiki, ya contohnya siapa, Ustaz? Contohnya ya banyak. Zaid misalnya. Nah, Zaid termasuk muzakkar hakiki. Zaid. Dia menunjukkan yang zati hurin. Kitab. Seperti itu. Apalagi sebutin deh yang ada di sekitar teman-teman. Kolam misalnya. Nah, kolamun. Apalagi misalnya kitabun. Yang ada di depan laptop. Hatifun misalnya. Hatifun. Handphone. Ini semuanya muzakkar hakiki. Sebentar. Salah. Afwan. Enggak. Zaidun, afwan. Muhammadun, afwan. Terus misalnya lagi ini apa namanya? Ibil. Enggak. Kalau yang kitab, kolam sama hatif itu dia masuk majazi. Oke, hakiki ini terbatas pada insan dan hayawan saja. Zaidun, Muhammadun, Ibilun, Asadun. Nah, Asadun. Nah, ini semua dia muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki. Zaidun, Muhammadun, Ibilun, Tolib, Tobib, Barakallahu fiik. Seperti itu. Dan teman-teman yang lain. Intinya yang dia itu merepresentasikan manusia ataupun dia itu apa namanya hewan, seperti itu. Baik nanti kita sifati dia sebagai tolib, kita sifati dia sebagai dorib, kita sifati dia sebagai mujtahid. Nah itu bisa masuk tuh dia ke dalam
muzakkar yang namanya muzakkar hakiki. Yang kedua, muzakkar majazi. Contohnya tadi kitab seperti itu, terus kolam, hatif. Nah, ini semua adalah muzakkar majazi. Ustadz, kalau ditanya siapa Ustadz yang menetapkan, misalnya yang menetapkan muzakkar, kenapa kok kitab itu muzakkar, kenapa nggak muannas, mungkin ada pertanyaan seperti itu misalnya. Jawabannya ya karena wadi'ul lugha seperti itu. Wadi'ul lugha itu telah menetapkan dia sebagai sebagai muzakkar. Itu jawabannya. Jadi ya ulama ketika mengistiqra perkataan orang Arab ketika menyebut kata kitab, kata kolam seperti itu, dan orang Arab menggunakan kalimat hadza. Hadza itu merupakan kata isyarah atau kata tunjuk untuk laki-laki. Oh, maka dari situ kita bisa dikatakan bahwasanya kitab itu merupakan bagian dari muzakkar. Dia masuk ke dalam golongan muzakkar. Begitupun juga kolam, begitupun juga dengan hatif. Nah, gitu. Nah, itu namanya peletakan dari kalimat tersebut. Seperti itu. Oke ya. Jadi ya intinya sama aja kayak kemarin gitu. Maksud dari kalimat itu. Yang maksud dari bebas itu adalah karena dibilang bebas karena ada masuk nama-nama sifatnya gitu. Terus Gitu. coba lagi. Saya tadi belum paham banget, coba. Jadi tadi kan Ustadz bilang kan, tuh, penjelasan dari sebelumnya dengan sekarang itu memiliki perbedaan. Nah, saya tanyakan Ustadz tadi, tapi ini maksudnya sama gitu. Nah, tadi itu Ustadz bilang kan, kalau ini maksudnya benda gini, ternyata bendanya itu maksudnya tuh ke majazi kan, makanya saya kayak agak loading gitu. Tapi nah habis itu mungkin saya mau nanya lagi Ustaz, maksud dari bebasnya itu ada maksud dari sifat-sifat, makanya dibilang bebas hur gitu. Apa kalau misalkan kan ada tuh manusia yang istilahnya gendernya sudah ditetapkan tapi agak melenceng gitu, itu hur juga masuknya. Bukan. Zati hurin di sini tuh ya dia menunjukkan sesuatu kepada zat yang mustaqil tadi, itu yang berdiri sendiri. Gitu. Dan dia juga nanti melingkupi sifat seperti itu, tolib, mujtahid, terus dorib. Nah, itu masuk ke dalam hakiki dia. Tobib tadi juga itu masuk ke dalam dia yang hakiki. Seperti itu. Sedangkan majazi itu ya dia tuh nggak ada kelamin sebenarnya gitu loh. Tapi kita letakkan ataupun kita katakan dia sebagai muzakkar karena peletak bahasa menetapkan kitab itu sebagai muzakkar. Tapi kita katakan dia nggak punya alamat, nggak punya sesuatu yang menunjukkan ke muzakkarannya dia. Nah, apa dong berarti kita bilang? Berarti dia sesuatu yang lain. Dia sesuatu yang nggak nggak ada kemuzakaran alamat dari itu semua, dan sesuatu yang lain. Berarti kita majazikan dia atau kita majazkan dia dan masuk ke dalam kelompok muzakar yang majazi. Itu lebih dari definisi dari hakiki dan majazi. Oke, soal bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini muzakkar sesimpel ini, seperti itu. Sesimpel ini mereka dibagi hakiki dan majazi. Terus pertanyaannya, Ustadz, kalau misalnya nama Usamah, Tolha, itu gimana Ustadz? Kan itu nanti masuk ke dalam muannas ya Ustadz. Oke, nanti coba kita bahas setelah membahas tentang muannas yang hakiki dan majazi. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu ya. Ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, berikutnya hakiki
mu'annas, kita masuk ke dalam mu'annas. Mu'annas itu adalah madalla ala unsa. Oke. Nah, tadi misalnya kita bisa bilang bahwasanya dia yang punya, mohon maaf, alamat keunsaan dia, alamat kewanitaan dia. Baik itu dari golongan hewan ataupun golongan manusia. Seperti itu. Nah, si hakiki ini kita tarik sini aja ya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu lafzi, ada yang dia itu maknawi. Oke, lafzi sama maknawi. Secara lafaznya dia itu hakiki, mu'annas yang benar-benar hakiki. Contohnya apa Ustadz? Fatimah. Nah, lafaznya dia menunjukkan makna perempuan dan hakikatnya dia juga makna perempuan, seperti itu. Ini Fatimah ini adalah mu'annas hakiki yang lafzi dia. Siapa lagi misalnya? Khadijah. Khadijah. Nah, Khadijah ummul mukminin, Khadijah ummul mukminin Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu. Ini lafzi semua. Oke. Misalnya nama istri Nabi itu Ummu Salamah, enggak Ummu Salamah. Saya enggak ingat nama aslinya. Romlah, Ummu Salamah, terus Fatimah, Khadijah, Hafsah. Nah, Hafsah itu semua mu'annas lafzi dia. Mu'annas yang dia itu lafzi. Hafsah, Fatimah, Khadijah, Romlah, radhiyallahu ta'ala. Itu semua adalah lafzi. Yang misalnya lagi maknawi, contohnya siapa? Hindun. Nah, misalnya Hindun. Nah, Hindun istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun. Terus siapa lagi misalnya? Su'ad. Su'ad juga pun sama. Su'ad nama perempuan. Seperti itu. Terus siapa lagi ya? Nama perempuan lagi misalnya. Ada ingat nggak? Coba disebutin. Siapa ingat? Yang bikin teman-teman ingat. Nama perempuan Arab yang dia itu nggak ada tak marbutohnya. Mudahnya seperti itu. Zainab, ya, barakallahu fiik. Zainab. Zainabun. Nah, seperti itu. Nah, itu Hindun, Su'ad, Zainab itu maknawi dia. Jadi nggak ada lafaz ataupun nggak ada lafaz yang menunjukkan bahwasanya dia itu perempuan hakiki, tapi maknanya dia itu menunjukkan makna perempuan yang hakiki. Kenapa? Karena Hindun, Su'ad, sama Zainab itu mereka punya alamat keunsaan, alamat kewanitaan. Nah, kita katakan dia sebagai maknawi. Gitu. Oke. Mafhum ya sampai sini ya? Ada lafzi, ada maknawi. Oke, ada yang tertinggal sampai sini? Ada yang tidak? Tidak ada? Oke, lanjut. Majazi. Nah, majazi. Sama, majazi juga ada sama. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Lafzi, misalnya, apa ya? Contoh yang lafzi, misalnya kitabah, maktabah, perpustakaan, madrasah. Nah, terus apalagi ya? Apalagi syakoh misalnya, syakoh apartemen. Seperti itu. Maktabah, madrasah, syakoh. Nah, dan teman-temannya yang lain yang dia itu benda tapi ada alamat dari mu'annas.
Yaitu apa? Dengan adanya tak marbutoh. Maktabah, madrasah, syakoh. Lalu yang maknawi, contohnya apa? Syamsun, syamsu, matahari. Itu dia mu'anas. Hakiki, mu'anas majazi, maknawi. Terus harbun, harb, perang. Perang itu mu'anas dia. Lalu apa lagi? Nar, nar, neraka. Nauzubillah, nar. Ada itu, nar, neraka. Nah, ini semua apa namanya? Mu'anas yang dia itu mu'anas manawi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Silakan Pak. Pertanyaan. Ustaz Sesimpel Afan ini. mau nanya. eh Dina juga nggak tahu ya maksudnya. Yang penting mau tahu aja sih Tat, kenapa tadi kan matahari, terus bumi juga termasuk mu'annas ya. Betul. Nah itu tuh kenapa gitu? Apakah sudah ketentuannya dari sana atau Iya. ada apa kekhususan atau gimana Ustaz? Nah, jawabannya itu tadi dari yang tadi kita bilang di awal, memang orang Arab ataupun wadi'ul lughah, peletak bahasa sudah meletakkan bumi, matahari, perang, nar itu sebagai mu'annas dia. Gitu. Jadi itu merupakan hasil tatabu, istiqra, hasil penelitian ketika sudah menghimpun seluruh apa namanya kosakata bahasa Arab dan dipilah-pilah ternyata kata-kata yang tadi kita sebutin tadi itu adalah masih mu'anas. Tapi mu'anasnya bukan hakiki karena dia nggak menunjukkan ke wanita alamat kewanitaan. Dia majazi. Majazinya pun juga dia secara makna saja, bukan lafaz. Karena kalau lafaz dia punya alamat-alamat yang lain. Di antaranya adalah ta'mar. Seperti itu. Jadi jawabannya tadi ya, karena peletak bahasa sudah meletakkan itu. Seperti itu. Ya Ustaz, syukran. Oke, yang lainnya ada lagi pertanyaan? Ustaz, menanya Ustaz. Kalau di bahasa Prancis itu ada kamusnya Ustaz ya. Nanti dia terdetek sama apa namanya? Ada keterangan gitu dia perempuan atau laki-laki. Nah, kalau di bahasa Arab itu apakah ada kamus khusus Ustaz khusus untuk kayak tadi muzakkar yang hakiki lafzi manawi gitu? Bukan itu. Oke, gini. Jadi kalau di kamus pertama tentu ada kamus yang khusus untuk mudzakkar muannas. Saya punya 2 jenis kamus. Satu kamus mudzakkar muannas karyanya Al-Anbari, yang kedua itu kamusnya tipis segini sih. Itu karya ulama kontemporer. Jadi kecil. Jadi jawaban pertanyaan tadi, apakah ada kamus untuk mudzakkar muannas? Ada. Bahkan itu khusus untuk mudzakkar muannas saja. Itu. Nah, tetapi di dalam kamus Al-Anbari ataupun kamus yang mu'asirah tadi itu, tadi nggak menyebut itu dia bahwasanya ini ini lafzi atau maknawi, enggak, hanya terbatas kepada muzakkar muannas seperti itu, hakiki dan majazi saja, seperti itu. Adapun pendetailan ini ya hanya sebatas taksimat yang lain, ada pengelompokan yang lain seperti itu. Jadi secara lafaznya ada, secara maknanya ada, secara lafaznya ada, secara maknanya ada. Setahu saya itu ada dan terbatas kepada muzakkar muannas saja dan hakiki dan majazi. Itu saja. Nah, penentuan hakiki dan majazi tadi kita dengan definisi tadi itu bahwasanya mudahnya kalau yang pertama kali kita bilang bahwasanya dia itu punya alat ataupun alamat dari kemuzakaran, baik itu dari hewan ataupun dari manusia. Sedangkan majazi itu selain itu. Makanya definisi kedua madalalah berdiri. Sedangkan muannas juga pun sama, dia yang menunjukkan alamat kewanitaan baik dari hewan ataupun dari manusia. Sedangkan majazi juga bukan dari hakiki atau selain dari.
Ada kamusnya namanya Kamus Al-Mudzakkar wal Muannas, karyanya Al-Anbari. Dan setahu saya ada sekitar 3 atau 5 gitu dari ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu. Berarti ulama mutaqaddimin itu sekitar mungkin kornya sekitar 300 Hijriah sampai 700 Hijriah ya. Itu menulis tentang Mudzakkar dan Muannas dan dibukukan seperti itu. Mbak Bulan, jawabannya. Ya Ustadz, khawatirnya kan kalau misalkan membaca gitu, itu kan iltibas ya Ustadz, khawatir iltibas dengan mudzakkar yang hakikat atau majazi atau gas sama muannas majazi itu gitu Ustadz. Soalnya kayak al-harbu itu kan kita khawatirnya dia mudzakkar gitu. Ternyata kan dia muannas majazi. Ya sih, benar sih. Benar. Seperti itu. Nah, tapi saya kemarin mikir gitu ya, kasih nggak ya kira-kira ke teman-teman tentang alamat-alamat muannas karena terlalu banyak. Al-Anbari itu nyebutin ada sekitar 20 tanda sebuah isim itu muannas. Seperti itu ada 20 tanda. Dan satu tanda dan dari tanda satu dan tanda yang lain itu kayak ada kemiripan gitu. Sebenarnya mungkin bisa diperingkas lagi gitu ya kalau misalkan kita nyari kesamaan seperti itu. Tapi terlalu banyak. Makanya saya cukupkan hanya udah ini aja, tak marbutoh aja seperti itu. Sebenarnya kalau kita detaili lagi itu ada sekitar 20 alamat sesuatu isim itu bisa dikatakan sebagai muannas. Nah, alamat itu digunakan. Kenapa kok ada alamat Ustadz? Karena ya itu mu'annas itu far'un, dan far'un itu harus ada sesuatu yang bisa kita tandai. Karena al-aslu fil asma itu mudzakkar. Maka kalau misalkan ya udah ketika ada isim kita nggak tahu tandanya apa, nggak ada alamat mu'annasnya, berarti itu udah mudzakkar, langsung aja mubasyaratan kita langsung kelompokkan kepada mudzakkar dia. Tapi mu'annas, karena mu'annas itu far'un, maka dia butuh sesuatu yang menjadi penjelas ataupun menjadi tanda kalau dia itu adalah mu'annas. Nah, ada sekitar 20 disebutin sama Al-Anbari dalam kitabnya Mudzakkar Mu'annas. Atau saya dari kitab yang lain gitu ya, dapatnya itu. Dapat dari alamat dari Mudzakkar Mu'annas. Mungkin itulah, itu yang bisa saya jawab. Gitu, Mbak Wulan dan teman-teman. Oke, ada lagi diskusi yang lain? Ada diskusi yang lain? Tidak ada? Oke, ada ya? Oke. Yuk, yang terakhir. Bismillah. Semoga waktunya cukup. Ya, bismillah. Yuk, isim berdasarkan adatnya. Oke. Isim berdasarkan adatnya. Ada 3. Oke. Mbak Keke, gimana sampai sejauh ini bisa ngikutin? Alhamdulillah bisa Ustadz. Taib. Yuk. Isim berdasarkan adatnya itu ada 3. Oke, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, mufrad. Nah, mufrad itu nanti di ilmu nahwu itu ada 7 mungkin istilah mufrad sendirian. Itu mufrad. Nah, mufrad itu adalah sendiri. Oke. Jadi ada beberapa istilah dalam ilmu nahwu. Ada sekitar 7 dalam ilmu nahwu istilah mufrad. Tapi nggak usah. Dalam hal ini mufrad ditakrifkan, kita tulis nomor 1 ya. Nomor 1, takrif dari mufrad di sini adalah madalla ala wahid au wahidah. Sesuatu yang menunjukkan kepada satu makna, wahid berarti untuk muzakkar, au wahidah untuk perempuan, seperti itu. Oke, madalla ala wahidin au wahidatin. Nah, dan ini mungkin cukup terang lah ya definisinya. Semisal apa? Banyak hal.
Seperti itu. Nah, kitab satu. Menunjukkan mana satu intinya. Seperti itu. Terus yang kedua, tarif yang kedua, sini, musanna. Musanna tambahin aja ma dalla ala isnaini au isnataini. Isnataini. Nah, dia yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan. Seperti itu. Dua laki-laki atau dua perempuan. Nah, khusus untuk musanna tadi ya, karena dia far'un, kemarin kita bilang al aslu fil asma mufrad. Nah, musanna karena dia far'un, karena dia cabang dari mufrad, dia punya tanda juga. Seperti itu. Tapi nggak kita bahas di sini ya, karena terlalu nanti ada empat tandanya. Nanti bisa carilah ya, bisa ditatabu dari ucapan saya ini tatabu tentang apa saja sesuatu itu bisa dikatakan isim musanna. Ada sekitar 4. Itu ada di kitab namanya kitab Qatrun Nada, disebutin di situ. Tentang apa saja yang menjadi tanda isim itu bisa dimusanakan. Dia ada 4 syarat. Itu konsekuensi dari cabang itu kayak gitu. Dia ada syarat. Ada yang harus dipenuhi sehingga dia bisa masuk ke dalam musanna tersebut. Karena kalau misalkan kita nggak ada syaratnya, berarti udah al aslu fil asma itu mufrad. Kita kembalikan ke mufrad. Seperti itu. Oke. Yang ketiga jamak. Oke, jamak itu kita tarifkan di atas adalah ma, diperhatikan. Laisa ma laisa bismil jam'i au ismu jinsi jam'i. Ya Allah. Au ismu jinsi al-jam'i. Mungkin ini baru dengar nih. Ada ismul jam'i, ada ismu jinsil jam'i. Ada ma. Jadi jawabannya adalah ma laisa bismil jam'i, ada au ismi jinsi jam'i. Kita terangin dulu. Ismul jam'i definisinya kata para ulama ma la mufrada lahu min lafzihi. Dia itu nggak punya makna pada lafaznya, nggak punya mufrad, nggak punya bentuk mufrad pada lafaznya. Walahu, dan dia punya mufrad min dari maknanya. Dari lafaznya dia nggak punya bentuk mufrad, tapi dari maknanya dia punya bentuk mufrad. Nah, contohnya apa, Ustadz? Contohnya kaum. Kaum itu dia ismul jam'i. Dia nggak punya bentuk mufrad. Nah, tapi secara maknanya punya. Apa secara maknanya punyanya? Misalnya rojul, rojulun. Ini secara maknanya rojul. Rojulun. Itu. Kaum rojulun. Ini merupakan apa namanya? Ismul jam'i. Dia nggak punya lafaz mufrad pada lafaznya. Dia nggak punya bentuk mufrad pada lafaznya, tapi secara maknanya dia punya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua
ada ismu jinsil jam'i. Nah, ismu jinsil jam'i. Bisa dipindah juga sih. Bisa. Nah, yang kedua ada namanya ismu jinsil jam'i. Ismu jinsil jam'i. Mudahnya seperti ini. Tarifnya agak panjang. Mudahnya seperti ini. Ismu jinsil jam'i itu adalah yang membedakan antara mufrad dan jamaknya dengan tak marbutoh. Yang membedakan antara bentuk jamak dan bentuk mufradnya dengan tak marbutoh. Misal contoh, syajar. Ini merupakan bentuk dari jamak dari kalimat syajaratun. Nah, syajarun ini merupakan ismu jinsil jam'i. Nah, syajaratun ini bentuk mufradnya. Jadi yang membedakan antara jamak dengan mufrad itu hanya tak marbutoh saja. Misalnya lagi kalimat ismu jinsil jam'i itu kalim. Nah, mufradnya apa? Kalimat. Misalnya apalagi bakor, bakorun. Ini merupakan ismu jinsil jam'i. Yang mana bentuk dari jamaknya atau bentuk mufradnya, jamaknya ini namanya bakorun, ismu jinsil jam'i. Namun bentuk mufradnya adalah bakorotun. Terus pernah ada yang tanya, Ustadz berarti bakorotun kalau misalkan kita hubungi sapi betina berarti kurang tepat dong Ustadz. Ya mungkin bisa dibilang begitu, seperti itu. Karena bakorotun itu adalah bentuk mufrad dari ismu jinsil jam'i bakorun. Apalagi ya, misalnya, udah sih yang ada dalam benak saya tiga bentuk kalimat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Misalnya kalau yang untuk ini ya, untuk yang ismu jam'i misalnya nisa, jamaknya adalah imro'ah. Mufradnya imro'ah. Nisa atau niswa imro'atun. Nah, silakan kalau pertanyaan sama sini. Bedain antara ismu jam'i dan ismu jinsil jam'i. Oke? Udah sampai sini. Paham? Bisa dipahami? Ada pertanyaan belum? Nggak ada? Oke. Berikutnya, misalnya selain tak marbutoh, ismu jinsil jam'i juga itu membedakannya dengan ya musyaddadah. Misalnya kalimat jundun. Ini merupakan bentuk jamak. Ismu jinsil jam'inya jundi. Jundi. Seperti itu. Jundi. Misalnya lagi Arab. Orang Arab. Katakan mufradnya Arabi. Seperti itu. Terus Rusia, Rus. Ininya Rusi. Turki. Ada lain sebagainya banyak. Itu semua adalah masuk ke dalam ismu jinsil jam'i. Yang mana membedakannya antara dia mufradnya dengan jamaknya itu dengan tak marbutoh atau dengan ya musyaddadah. Jundi, Arabi, Rusi, Turki. Ini sajari agak mirip dengan nisbah. Penisbatan seseorang kepada kepada
baratnya. Cuman kalau misalkan tanya, lalu apa bedanya Ustaz? Ya musyaddadah di sini dengan ismu jinsil jam'i dengan apa namanya ya nisbah. Nah itu saya belum 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 tahu secara pasti itu di mana dan letak bedanya. Seperti itu. Letak tepatnya bedanya tamaman antara apa persilangan antara ismu jinsil jam'i dengan ya nisbah itu belum. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan belum? Ismu jinsil jam'i dengan ismu jam'i. Gak ada? Ada pertanyaan atau belum? Tidak ada? Oke, cabut ya. Kita hapus. Ya, kalau ada yang punya istifsar juga silahkan. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan tentang mufrad, musanna, jamak, nah, seperti itu. Nah, kita mulakan dari mufrad. Mufrad ya udah yang seperti kita tahu bahwasanya dia ya mufrad, ya madalla ala wahidin aw wahidatin. Contohnya adalah tadi kitab, kolamun, zaidun, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan apa namanya musanna itu adalah madalla ala isnani au isnataini dengan tambahan biziyadati al alif wa nun raf'an wa al ya wa nun nun ya wa nun nasban wajarron. Nah, ini tambahan. Nah, ini tambah. Madalla ala ifnaini awisnataini bizyadati dengan tambahan al alif wan nun ketika rofa, ketika posisinya sebagai rofa, sebagai fa'il, sebagai mubtada, sebagai isum kana, sebagai khobar inna, sebagai istimnya zona, seperti itu. Itu semua adalah si apa namanya musanna yang dia itu rofan. Sedangkan yang nasban dan jaron itu ya zaidaini atau min zaidaini kalimataini, itu semua adalah ketika posisinya rofan, nasban atau jaron. Contoh misalnya kitabun berarti kita saya udah misal kita tambahan alif sama nun, kita bani atau kita baini. Nah, kita baini, kita bani atau kita baini. Kolam mani. Terus sini kolam main. Kolam main. Zaidani, zaidaini. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Silakan. Ada pertanyaan? Belum?
Tidak ada? Oke. Yuk lanjut. Yang berikutnya ada jamak. Jamak ini merupakan far'un juga dari mufrad. Maka dia harus ada tanda yang dia itu melekat pada dirinya, atau kita bisa katakan bahwasanya itu isim bisa dijamakkan. Oke. Jamak tadi adalah ma laisa bismil jam'i au ismi jinsil jam'i. Oke. Jamak itu dibagi menjadi dua. Oke. Ada yang kita katakan sebagai namanya tashih, atau nanti bahasa lainnya itu salim. Ada yang kita katakan sebagai taksir. Oke. Salim ini kita tandai sebagai nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya. 4. Salim itu maksudnya adalah, atau tashih itu adalah apa-apa yang dia itu salimah, yang selamat. Fihi, padanya, itu bina'u al-mufrad. Yang dia itu selamat dari mufradnya. Misal kita punya format mufrad ya. Punya format mufrad. Misal katakanlah 3 huruf, ini formatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, format za, ya, dun katakanlah, itu nggak berubah dia ketika kita jamakan. Zai, ya, dun, format dari si mufrad ini nggak berubah ketika kita jamakan. Ini makna dari salim atau tasih itu. Masa lima fihi al-mufbinaul mufrad. Apa-apa yang dia itu selamat bina mufradnya. Kata-kata Zaidun misalnya, ketika kita jamakkan dia selamat. Maka dia termasuk dalam jamak salim. Ini namanya jamak salim. Terus yang kelima namanya taksir. Taksir itu apa definisinya? Taksir itu definisinya adalah agak panjang, ma dalla ala hak, atau gini deh, sebenarnya yang simpel dulu. Ma taghayyara fihi bina'ul mufrad. Yang dia itu, apa-apa yang dia itu berubah, taghayyara fihi bina'ul mufrad. Semisal tadi kita punya misalnya kalimat kolam. Ini kita punya 3 kolom, tiga format. Qaf, lam, mim. Nah, kolom atau format dari kolama atau binaknya, hayahnya, seperti itu berubah dia. Ketika kita jamakan. Menjadi apa jamaknya? Menjadi aklam, katakanlah. Nah, kan berubah antara mufrad sama si jamak. Nah, ini yang dimaksud dengan taksir. Ada yang dimaksud dengan apa namanya taksir, ada yang dimaksud dengan salim. Nah, salim itu adalah masalima fihi bina'ul mufrad, sedangkan taksir adalah ma taghayyaru fihi bina'ul mufrad. Sampai sini ada yang ketinggalan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, berikutnya apa namanya? Jamak salim itu dibagi menjadi 2. Mohon maaf ya, ini agak panjang banget, tapi nggak apa-apa, insya Allah ini menjadi jelas dan terang. Ada jam'u al-mudzakkari as-salim.
Ada jam'u al-muannatsi as-salim. Ada jamak mudzakkar salim, ada jam'ul muannatsi salim. Oke. Definisinya Ustaz. Thayyib. Definisi dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu mudah. Kita ambil definisi dari jamak itu sendiri seperti itu. Lalu kita tambahkan sesuatu yang melekat pada jamak tersebut. Ya. Oke. Jadi gimana Ustaz maksudnya? Maksudnya gini, ambil definisi dari jamak, ma laisa bismil jam'i aw ismil jinsil jam'i, lalu kita tambahin dia dengan jamak dengan sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri, pada alamat yang melekat pada sesuatu yang menjadi ciri khas dari jamak mudzakkar salim. Gimana cara mendefinisikannya? Mendefinisikannya adalah ma jumia, gitu, apa-apa yang dia itu dijamakkan, dijamakkan dengan apa? Dengan waw, wa, bil wawi wa nuni, majumi'a bil wawi wa nuni raf'an au bil ya'i wa nuni nasban wajaron. Nah, ini definisi dari jamak mudzakkar salim. Majumi'a, apa-apa yang dijamakkan. Nah, jamak kan tadi kan udah ma laisa bismil jam'i aw jinsil jam'i. Dia menunjukkan dia bukan jamak, dia bukan isim jinsil jamak. Dia berarti jamak lebih dari 2. Yang mana? Terus kita tambahin lagi. Apa yang menjadi melekat, alamat melekat pada dirinya? Bil wawi wa nuni raf'an au bil ya'i wa nuni nasban wa jarra. Berarti semisal apa? Dia salim, dia jamak, dia salim, dia muzakkar. Oh, berarti Zaid, Zaiduna atau Zaidani, afwan. Zaiduna atau Zaidina. Muhammadun, Muhammaduna atau Muhammadina. Muslimun, Muslimuna atau Muslimina. Nah, itu mudahnya seperti itu. Sama, mu'anas juga pun sama. Tambahin aja, tambahin alamat yang menjadi ciri khasnya dia, al-mu'anas. Jadi kita bilang majumi'a, apa-apa yang dijamakkan, apa tandanya? Bil alif watta. Bil alif watta. Muslim, muslimat, seperti itu. Nah, terus apalagi? Mukmin, mukminat, qanitah, qanitat, seperti itu. Apalagi hafizah, hafizat, terus tahir, tahirat, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan sampai sini atau Ustadz banyak banget Ustadz ya? Coba banyak. Oke. Ya, sebelum kita terakhir di jamu taksir, ada pertanyaan sampai sini? Allah, silakan.
Yuk dari Mbak Keke, coba ada pertanyaan belum ke sini? Afwan Ustadz, tadi ketinggalan yang jamak muannas salim itu pengertiannya. Takrifnya, definisinya. Iya, iya. Nah, kan tadi kita bilang di jamak muzakkar salim, kita ambil definisi jamaknya, kita ambil definisi kita ambil definisi jamaknya, dan kita ambil definisi salimnya. Berarti dia adalah yang dia itu apa namanya, yang selamat binaul harf mufradnya. Oke, dia juga jamak itu berarti dia ya laisa bismil jam'i atau ismil jinsil jam'i. Tarifnya adalah majumi'a, dia itu yang di majumi'a bil alifi wa ta, dia yang dijamakkan dengan apa? Dengan alif dan ta. Jadi alif dan ta itu menjadi tanda yang melekat pada jamak muannats salim. Tanda yang melekat pada jamak muannats salim, majumi'a yang dijamakkan dengan alif dan ta. Nah, Fadal, silakan kalau ada yang istifsar lagi ataupun pertanyaan. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi yang lain? Ada? Nah, tidak ada? Oke, terakhir, insya Allah ini nggak banyak. Nah, saya mencukupkan beberapa perihal saja. Sudah ya, saya hapus ya. Hapus. Atau nggak usah dihapus deh. Kita ke slide berikutnya aja. Taksir. Taksir itulah ma taghayyara fihi binaul mufrad. Ma taghayyara fihi binaul mufrad. Taksir itu ada dua dia. Ada yang kilah, ada yang kasroh. Kilah itu 3 sampai 9. Oke. Terus kalau kasroh itu dari 10 sampai tak hingga. Tak hingga itu kalau nggak salah begini. Nah, itu kurang lebih lah. Dari 10 ini 10 ya maksudnya. Dari 10 hingga tak hingga. Atau kurang lebih gitu lah. Tak hingga. Kalimat infinity. Tak hingga. Udah itu aja. Misalnya kalau jamak kilah itu dia punya wazan dia. Dia punya format-format tertentu. Misalnya kalimat silah itu jamaknya adalah aslihah. Jadi wazannya adalah af'ilah. Wazannya af'ilah, aslihah. Terus misalnya apalagi to'am, at-ta'imah, af'ilah, syarab, ashribah, at-ta'imah, ashribah. Roghib itu sehelai roti. Argifah. Silah, ta'am, syarab. Wazannya pokoknya wazannya fa'al. Wazannya timbangannya tuh fa'al. Misalnya silah, ta'am. Nggak mesti nih. Afwan, nggak mesti fa'al. Ini aja deh, langsung deh, daripada nanti malah bingungin. Intinya dia punya 4 wazan. Di antara wazan dari jamak kilah itu adalah af'ilah. Wazannya adalah af'ilah. Ada aslihah, silah, ta'am, at-ta'imah, syarab, ada asyribah, ada roghib, ada arghifah. Ini jamak apa namanya? Jamak billah. Jamak kasroh banyak seperti itu, dan di antara selain dari jamak kilah itu jamak kasroh. Dia nggak punya wazan tertentu.
seperti itu. Dia nggak punya wazan tertentu dan dia ya sudah, dia punya apa namanya, masuk ke dalam bagian namanya jamak kasroh. Sebentar saya cek dulu contohnya jamak kasroh yang mungkin terkenal. Jamak kasroh. Jamak kasroh. Di sini contohnya misalnya apa ini jamak kasroh. Misalnya kata kolbun, ulub seperti itu. Nah, mirip kayak jamak taksir sih dia. Mirip sama jamak taksir. Kolub, uul, wazannya kolub, kolbun, bentuk mufradnya, terus jamak kasrohnya adalah kolub. Nah, di antara wazan jamak kasroh itu ini. Kolub dengan kolbun dengan kolub. Terus misalnya apa lagi? Gurfah, ya, gurfah, kamar, gurofun, jamaknya seperti itu. Rasul, utusan, rusulun. Terus apa namanya, qori, pembaca. Nah, kayak kemarin ada profesor yang ngatain al-qari'ah sama al-qari'ah. Oh, itu fatal banget itu dia. Itu kurang ilmu sorofnya. Seperti itu. Qori jamaknya adalah qurra. Nah, dan lain-lain sebagainya. Ini jamak kasrah dari 10 sampai tak 3 infinitif. Oke, udah selesai kita. Alhamdulillah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Silakan. Ada pertanyaan dari sini? Atau merasa banyak banget tetap ya. Beginilah. Ada tanya sampai sini? Tanya Ustaz. Silakan. Kalau kalau kata asatis itu Ustaz masuknya ke mana? Kasroh atau kilah? Asatidzah. Oke, pertama itu yang harus kita tahu, ustadz itu dia bukan kalimat Arabi. Itu satu. Itu adalah bahasa Turki. Ustadz. Jadi dia mu'arrab. Kalimat yang diarabkan. Mu'arrab, dia masuk ke dalam wazannya Arab. Dengan konunnya Arab. Nah, dijamakkan menjadi asatidzah. Asatidzah. Afa'ilah. Maksudnya kasrah atau kilah? Maksudnya dia ke jamak kasrah. Karena jamak kilah itu dia punya wazan sendiri. Dia ada wazan-wazan. Tuh, yang bisa saya jawab. Oke. Asatidzah sama ustadzah. Ya. Ustaz, kalau misal dia itu, ini kan misalkan kan kalau di Indonesia al-mukarrom gitu. Tapi Ya. kalau misalkan ke akhwat al-mukarromah itu salah nggak sih? Al-mukarram. Enggak salah sih. Itu Kenapa? benar. Berarti dia masuk ke Benar. sir atau di mana Ustaz? Masuk ke mana? Ya, dia masuk ke mana Ustaz? Dia Wajannya. mufrad. Dia mufrad. Oh, Kan dia yang mufrad. dimuliakan. Berarti yang taksir yang jamaknya apa Ustaz? Al-mukarram. Iya. Al-mukarramat. Oh, muannas salim berarti. Mukarramat. Berarti kalau yang ininya Apa? Kalau yang asatizah misalnya gitu. yang mudzakkar salimnya Ustaz enggak ada berarti. Ya, al-mukarram. Karena setahu saya, kalau misalnya itu apa ya, dia itu ismul fa'il atau ismul maf'ul,
Itu kan al-mukarram itu kan isim maf'ul. Itu kalau misalkan kita jadikan dia sebagai muzakkar, atau dia bisa kita jadikan muzakkar, kita bisa jadikan dia sebagai jamak muzakkar salim atau muannas salim. Nah, tadi dengan tambahin waw dan nun, karena dia termasuk ke dalam muzakkar salim. Mukarramun seperti itu, muqarrabun sama kayak gitu. Muqarrabun sama. Berarti kan kalau mukarramah, mukarramat seperti itu. Muqarrabat itu aja. Paling kalau misalkan kita pengen bilang gini, misalnya Muhammadun Al-Karim misalnya ya. Muhammadun Al-Karim. Muhammadun Al-Karim. Muhammad yang mulia. Nah, ketika kita bilang Muhammadun, maka kita sebutnya Al-Kiram. Kuroma, afwan. Muhammadun Al-Kuroma. Al-Kuroma. Kuroma. Jadi karim itu wazannya adalah fu'ala, kayak alim ulama, karim ulama, seperti itu. Itu sifat sih sebenarnya. Kalau tadi al-mukarram atau al-mukarrim itu dia masuk ke dalam mukarramuna atau mukarram. Gitu, Mbak. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari isim fa'il sama isim maf'ul, dia lebih cocokkan ketika kita berbicara itu ke orang itu tuh mukarrim Ustaz ya, bukan mukarram. Ya mukarram dong, kan yang dimuliakan. Oh iya, maf'ul ya. Kalau misalkan kita pengen jadikan dia fa'il, maka kita bilangnya karim aja. Al-Ustadz Al-Karim. Kan maksudnya seperti Al-Ustadz Al-Jalil. Kan gitu. Kita menggunakan sifat lain. Fa'il. Fa'il. Itu deh. Yang lain, Anda tanya sampai sini. Tidak ada? Cukup jelas ini? Cukup jelas ya? Ya, khulasatul kalam. Silakan. Afwan. Tadi berarti kalau misalkan dia asatidzah itu dia kasroh juga Ustaz. Asatidzah, kasroh. Maksudnya gimana kasroh? Jamak kasroh misalnya. Iya, maksudnya itu. Kasroh. Kasroh juga. Jadi asatiz atau asatidzah itu dia masuk ke kasroh semuanya. Asatidzah bukan asatiz lo ya, asatidzah. Oh iya, berarti salah kalau bilang asatiz. Ini jamaknya ustadz. Ya. Kalau kita bilang asatiz, nah itu yang salah. Itu yang salah. Oh gitu. Iya. Asatidzah. Ini jamaknya ustadz ini. Jamaknya ustadz itu adalah asatidzah. Ustaz. Sedangkan ustazah adalah ustadzat. Jamaknya adalah ustadzat. 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 Nah. Asatidzah untuk laki-laki. Gimana? Tapi Ustadz, saya pernah dengar katanya asatiz sama asatidzah itu sama dari segi maknanya. Dan itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan disandingkan asatidzah sama asatidzah itu yang salah gitu. Gitu. Ya boleh deh kayak gitu. Saya sih belum tahu ya. Nggak pernah membenarkan karena saya nggak tahu. Kadang tuh gini loh Mbak. Nih ya. Perlu dipahami juga ya sama Mbak. Ada istilah itu gini. Istilahnya ya. Al-wad'u minal wadi'. Jadi peletakan itu oleh peletak bahasa. Al-istiqmal, penggunaan itu minal mutakalim. Dari si mutakalim. Penggunaan itu baik dia itu ya asatiz atau wasasita seperti itu bilang.
Sedangkan mukhatab, sedangkan makna dari yang tadi disampaikan itu adalah dari mukhatab itu sendiri. Bingung nggak? Misal kita gini deh, misal saya senyum ya, saya senyum. Ketika Mbak Ulan bicara gitu, terus saya senyum. Nah, senyum itu bagi wadi ulugoh itu sudah ditetapkan. Bahwasanya senyum itu berarti ada tanda bahagia, ada tanda sesuatu yang menggelikan, menggelitik seperti itu. Dan makna-makna yang ma'ruf lainnya, makna-makna yang keterangan. Sedangkan saya sebagai mutakalim dalam hal ini yang senyum ya, itu kan saya bisa menggunakan makna mana aja, bisa makna yang menggelitik, bisa makna yang saya terkesima seperti itu, saya senyum makanya, bisa makna-makna yang lain. Ini tergantung saya. Sedangkan Mbak Ulan ketika saya senyumi, kan Mbak Ulan bertanya-tanya, ini Ustadz kenapa senyum-senyum seperti itu? Senyum karena ada yang lucu seperti itu, atau senyum karena yang lain? Itu sama. Dalam berbagai perspektif itu banyak loh kayak gitu. Sering kita jumpai seperti itu. Jadi kadang ada yang bilang, ini kalau misalkan disandingkan seperti ini gini. Ya udah deh, itu mungkin pendapat antum seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat wadi ulugoh, itu nggak kayak gitu. Jadi dalam tataran istiqmal mungkin bisa itu. Dalam tataran kita sebagai orang yang menggunakan itu sebagai tadi yang disampaikan sampai Mbak Bulan tadi itu, kalau misalkan digabung jadi seperti ini, kalau misalkan bisa jadi seperti ini, itu dalam tataran istiqmal. Gitu. Tapi kalau dalam setahu saya dalam tataran wadi lugoh itu ya ini asatidah sama ustazah. Itu. Mafhum ya tadi ya. Jadi ada wad'u itu minal wadi', al istiqmal minal mutakalim, al makna minal mukhatab. Tadi contohnya ketika saya senyum ke Mbak Ulan tadi. Paham sampai sini? Iya Ustaz. Berarti dia ada dua ya? Ada yang dua. memang secara ada yang secara memang meletakkan dasar yang nggak sembarangan gitu. Gimana? Terus. Nah, yang kedua itu tergantung dari si yang mutakalim ya kan? Ya. Ya itu. Jadi sebenarnya kita balikin lagi aja, kalau misalnya secara tatanan apa namanya yang ma'ruf diketahui itu ya asatijah sama ustazah. Tapi kalau misalkan tadi ada punya pandangan lain dari segi istiqmalnya, ya mungkin kita katakan seperti itu. Tapi saya nggak tahu hujahnya apa. Seperti itu. Kalau ini saya langsung dengar sih dan dikasih tahu. Cuman juga nggak dikasih tahu sih referensinya apa. Asatijah sama ustazah. Gitu. Dan juga tadi kita ketahui bahwasanya ustaz ini merupakan kalimat dari Turk yang dimu'arabkan. Gitu. Yang lain ada pertanyaan sampai sini? Sudah ya? Oke. Ya, sepertinya nih nggak memungkinkan ya waktunya ya. Mungkin kita tangguhkan lagi lah ya, apa namanya, qiraah rasyidahnya lah. Mungkin kita tangguhkan ya 2 minggu ke depan lagi lah ya, atau besok khusus untuk qiraah rasyyidah saja. Ya nanti coba kita lihat lah, kita lihat saja sambil kita belajar praktek Pak ya. Minggu depan mungkin insya Allah kalau misalkan nggak ada halangan kita coba praktek dari awal, kita coba bedah dengan ilmu yang sudah kita punya. Seperti dengan maklumat yang kita punya, coba kita bedah satu persatu teks dari qiraah rasyyidah tersebut. Setuju ya? Insya Allah setuju lah. Seperti itu. Besok nanti saya kirim apa qiraah rasyidahnya, kitabnya di-download, nanti kita masuk ke modul yang kedua. Seperti itu, modul yang kedua. Di judul yang kedua. Insya Allah di pekan depan lah. Kita coba pertemuan pekan depan khusus untuk bahas itu aja. Seperti itu. Insya Allah pada setuju ya. Insya Allah. Oke. Sebelum saya buat kesimpulan, ada pertanyaan lagi? Ada istifsar lagi? Silakan. Ada? Tidak? Ada? Oke, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab tentang adatnya. Berarti
sudah selesailah kita ke bab pembahasan isim. Mungkin dulu kita sudah membahas tentang yang abdiyahnya. Bahkan kita sudah detili itu tentang mana itu yang tasih, mana itu yang mu'tal, sudah semua. Berarti kalau misalkan masih bingung, coba deh balik lagi ke video-video sebelumnya seperti itu. Terus alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan yang adatnya. Nakirah ma'rifatnya juga sudah di pekan yang lalu. Ada nakirah berdasarkan ta'yinnya, ada nakirah, ada ma'rifat seperti itu. Dan sudah kita jelaskan juga. Terus hari ini kita membahas seputar tentang muzakkar muannas. Ada muzakkar muannas itu ada yang majazi, yang hakiki itu yang tadi, yang manusia kita bilang bosnya yang dia itu punya alamat dari ke laki-lakian. Sedangkan yang muannas itu yang punya alamat ke perempuanan. Nah, kalau yang hakiki itu baik dari hewan ataupun dari manusia. Sedangkan yang muannas juga pun sama dari hewan ataupun manusia. Itu yang hakiki. Sedangkan majazi itu selain dari itu semua. Selain dari yang hakiki. Bedanya kalau di muannas karena dia itu far'un, maka dia ada pendetilan lagi. Baik secara lafaznya ataupun secara maknawinya. Kalau misalkan hakiki yang secara lafaz contohnya Fatimah. Terus tadi Khadijah. Terus tadi Habsah, Romlah, radhiyallahu ta'ala anhum. Terus misalnya lagi maknawi Hindun, Su'adun, Su'ad. Nah, terus apalagi tadi Zainab, tadi kata siapa tadi? Seperti itu. Terus kalau yang majazi, ada yang lafzi, contohnya tadi majazi lafzi, madrasah, syaqqah, thariqah, terus dan lain sebagainya. Terus kalau yang majazi yang dia itu maknawi, harbun, syamsun, narun, itu semua merupakan yang dia itu muannas majazi. Terus berikutnya, tadi kita bahas tentang adatnya. Adat ada yang muzakkar, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Terus tadi kita sudah sebutin tarifnya masing-masing. Terus kalau mufrad ya mufrad, musanna itu ada tambahan madalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifi wan nun raf'an wal ya'i wan nun nasbun wa jarran. Sedangkan jamak itu ada yang salim, ada yang tasrif, ada yang taksir. Salim itu maknanya adalah masalima fihi binaul mufradi, sedangkan taksir mata ghayyaru fihi binaul mufradi. Salim dibagi menjadi dua, ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang jamak muannas salim. Terus sedangkan taksir ada yang kasrah, ada yang inilah. Seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan pada siapapun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.